Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diceritakan di sebuah hadis yang sahih, ada seseorang yang hafal surat Al-Mulk. Ada seorang yang hafal surat Tabarak atau surat Al-Mulk. Kemudian orang tadi ini hafal surat Al-Mulk sampai dia mati masih membawa hafalan surat Al-Mulk. Kemudian seorang yang hafal surat Al-Mulk tadi itu mati. Ketika mati di dalam kuburnya didatangi oleh malaikat yang mau menyiksa orang yang hafal surat Al-Mulk tadi. Karena mungkin di dunia dia banyak dosanya, karena banyak dosanya maka dia mau disiksa oleh malaikat yang ditugasi untuk menyiksa orang yang tadi ketika hidupnya pernah hafal surat Al-Mulk dan dia hafal sampai dia bawa mati. Ketika malaikat mau menyiksa ini orang yang hafal surat Al-Mulk, tiba-tiba surat Al-Mulk tadi keluar dalam hatinya. Coba saya ulang lagi. Ketika malaikat mau menyiksa orang yang hafal surat Al-Mulk tadi, tiba-tiba surat Al-Mulk keluar dalam hatinya. Dia marah-marah kepada malaikat karena kok berani-beraninya si malaikat menyiksa orang yang dalam hati orang tadi ada hafalan surat Al-Mulk. Akhirnya dimarah-marahi si malaikat ini oleh surat Al-Mulk tadi itu. Kemudian karena malaikat itu mungkin juga tidak pernah sekolah, gimana kamu kok mau menyiksa seseorang yang di dalam hatinya orang ini ada aku surat Al-Mulk. Akhirnya malaikat tidak bisa jawab karena memang malaikat tidak pernah sekolah mungkin ya. Akhirnya malaikat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal tadi. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Oh iya, sudah biarkan aja dia, karena dia punya hafalan surat Al-Mulk. Akhirnya si malaikat tadi tidak berani menyiksa si mayat yang ketika hidupnya punya hafalan surat Al-Mulk. Kemudian si mayat tadi yang mau disiksa tidak jadi disiksa, kemudian mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, hafal surat Al-Mulk. Inilah saudara-saudara sekalian, anak-anak sekalian, gimana orang hafal surat Al-Mulk ini saja seperti ini, oleh Allah Subhanahu wa taala diistimewakan seperti ini. Karena memang para ulama bersepakat orang-orang yang hafal Quran itu tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala manakala dia memang membawa hafalannya sampai mati. Ini tapi juga bencana juga ketika ada orang-orang yang hafal Quran, ketika mau mati hafalannya hilang, ya mungkin tidak dijaga atau mungkin ceroboh dan yang lain-lainnya. Tapi ulama-ulama sepakat ketika orang itu ada orang yang hafal Quran, insya Allah tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena gimana pun Al-Quran adalah kalamullah. Api neraka siksa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menyiksa seseorang yang di dalam hatinya adalah kalamullah. Saya ulangi lagi dari ceritanya di atas. Orang yang hafal surat Al-Mulk saja seperti itu. Nah, maka dari itu panjenengan semuanya yang sudah hafal surat Yasin, hafal surat Al-Mulk, hafal surat Al-Kahfi, dijaga hafalan itu sampai mati. Bawa hafalan itu sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, tadi dia cuma hafal surat Al-Mulk satu halaman saja. Dia hafal mulai di dunia sampai mati dia membawa hafalan itu. Itu dia bisa menyelamatkan dirinya dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kalau panjenengan menjaga hafalan surat Yasin, menjaga hafalan surat Al-Waqi'ah, menjaga hafalan surat Al-Kahfi, menjaga hafalan surat Ad-Dukhan, menjaga hafalan surat-surat yang biasa dibaca di pondok. Maka dari itu hafalan yang sudah Anda punyai, surat-surat pendek yang sudah panjenengan hafal, jaga itu sampai Anda menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah hafalan seberapapun hafalan kamu akan menjaga kamu nanti untuk menghadapi
menghadapi keadaan di kubur. Nah, ini harus diperhatikan betul. Seberapa pun hafalan harus kita jaga, harus dijaga dan dijaga, kemudian dibawa sampai mati menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hafalan. Mudah-mudahan ini bisa sedikit menjadi motivasi panjenengan untuk menjaga hafalan surat Yasin tiap malam dibaca. Surat-surat yang Anda hafal, baca tiap malam, dihafal, bukan dibaca tapi dihafal terus sampai bawa hafalan itu sampai sampean mati menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa hafalan. Ini hadisnya sahih. Ini jelas orang yang mati dengan membawa surat Al-Mulk dia akan dibebaskan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada siksanya. Gimana kalau orang itu hafal sampai 30 juz? Gimana kalau dia mati dengan membawa hafalan 30 juz menghadap Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Al-Fatihah.